Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok yang akan membahas materi mengenai backtracking. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abda Syakura dengan NIM 2112 000003. Perkenalkan, nama saya Bagas Kurniawan dengan NIM 2112 000009. Perkenalkan, nama saya Tobas Azihite dengan NIM 2112 000038. Halo, nama saya Rizky Nanda dengan NIM 2112 000031. Baik, langsung saja masuk ke materi pendahuluan dari backtracking yang akan dibacakan oleh Abdan Syakura. Lalu nanti akan dilanjutkan oleh Bagas Kurniawan, lalu saya, lalu Tobas Azihite, lalu ada penutup juga di akhirnya. Baik, langsung saja masuk ke pendahuluan materi. Pendahuluan. Algoritma backtracking adalah sebuah pencarian solusi sistematik yang bergantung pada pencarian mundur backtrack melalui berbagai kemungkinan langkah-langkah untuk menemukan solusi untuk suatu masalah. Algoritma ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, kombinatorik, atau keputusan yang melibatkan banyak pilihan di mana solusi harus dipilih dari sejumlah kemungkinan. Algoritma runut balik pertama kali diperkenalkan oleh D.H. Lehmer pada tahun 50. R.J. Walker, Golomb, dan Baumer menyajikan uraian umum tentang algoritma runut balik. Backtracking dapat dipandang sebagai salah satu dari dua hal berikut. Sebagai sebuah fase di dalam algoritma traversal DFS. Kedua, sebagai sebuah metode pemecahan masalah yang mangkus, terstruktur, dan sistematis. Backtracking sebagai sebuah metode pemecahan masalah yang mangkus. Poin pertama, algoritma runut balik merupakan perbaikan dari exhaustive search. Dan pencarian lengkap. Kedua, pada exhaustive search, semua kemungkinan solusi dieksplorasi satu persatu. Poin tiga, pada backtracking, hanya pilihan yang mengarah ke solusi yang dieksplorasi. Pilihan yang tidak mengarah ke solusi tidak dipertimbangkan lagi. Dengan syarat memangkas pruning simpul-simpul yang tidak mengarah ke solusi. Properti umum metode runut balik. 1. Solusi persoalan. Solusi dinyatakan sebagai vektor dengan n min tuple x sama dengan x1, x2, sampai xn. xi anggota dari si. Mungkin saja S1 sama dengan S2 sama dengan sampai dengan Sn. Contoh, Si sama dengan 0, 1, Xi sama dengan 0 atau 1. 2. Fungsi pembangkit, nilai Xk, dinyatakan sebagai predikat Tk. Tk membangkitkan nilai untuk Xk, yang merupakan komponen vektor solusi. 3. Fungsi pembatas, dinyatakan sebagai predikat B, X1, X2, sampai dengan Xk. B bernilai true jika X1, X2, sampai dengan Xk mengarah ke solusi. Jika true, maka pembangkitan nilai untuk Xk plus 1 dilanjutkan, tetapi jika false, maka X1, X2, sampai dengan Xk dibuang. Kemudian untuk pengorganisasian solusi. Semua kemungkinan solusi dari persoalan disebut ruang solusi atau solution space. Tinjau knapsack 0/1 untuk n sama dengan 3. Solusi persoalan dinyatakan sebagai X1, X2, X3 dengan Xi anggota dari 0, 1. Ruang solusinya adalah 000,010, 001, 100, 101,101,111,111,111. Ruang solusinya diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Tiap simpul pohon menyatakan status atau state persoalan
sedangkan sisi atau cabang dilabeli dengan nilai-nilai XI. Lintasan dari akar ke daun menyatakan solusi yang mungkin. Seluruh lintasan dari akar ke daun membentuk ruang solusi. Pengorganisasian pohon ruang solusi diacu sebagai pohon ruang status atau state space tree. Sebuah pohon adalah sekumpulan simpul dan busur yang tidak mempunyai sirkuit. Ada 3 macam simpul. Untuk yang berwarna hijau, simpul akar, kuning, simpul dalam, merah, simpul daun. Backtracking dapat dipandang sebagai pencarian di dalam pohon menuju simpul daun atau goals tertentu. Tinjau persoalan knapsack 1/0 untuk N sama dengan 3. Berikut ini adalah ruang solusinya. Prinsip pencarian solusi dengan metode runut balik. Solusi dicari dengan bentuk lintasan dari akar ke daun. Aturan pembentukan yang dipakai adalah mengikuti aturan depth first order atau DFS. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup atau leaf node. Simpul-simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan simpul E atau expand node. Tiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun olehnya bertambah panjang. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut dibunuh sehingga menjadi simpul mati atau dead node. Fungsi yang digunakan untuk membunuh simpul E adalah dengan menerapkan fungsi pembatas bounding function. Simpul yang sudah mati tidak akan pernah diperluas lagi. Jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian backtrack ke simpul arah di atasnya. Lalu, teruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Selanjutnya, simpul ini menjadi simpul E yang baru. Pencarian dihentikan bila kita telah sampai pada goal node. Tinjauan persoalan knapsack 0/1 dengan instansiasi. N sama dengan 3, W1, W2, W3 sama dengan 35, 32, dan 25. Untuk M-nya sama dengan 30. Solusi dinyatakan sebagai X sama dengan X1, X2, X3, XI, anggota dari 0 dan 1. Fungsi constraint dapat dianggap sebagai bounding function. Untuk rumusnya, sigma K, I sama dengan 1, WI, XI lebih kecil sama dengan M. Pohon dinamis yang dibentuk selama pencarian untuk persoalan knapsack 0/1 dengan N sama dengan 3, M sama dengan 30, W sama dengan 35, 32, dan 25. Itu seperti gambar yang di bawah. Untuk penomoran ulang simpul-simpul sesuai urutan pembangkitannya, itu seperti gambar di bawah. Untuk solusi optimumnya adalah X sama dengan 0, 0, 1. Itu saja penyampaian materi dari kami. Sekian dan terima kasih.